Terima kasih Peter Vincent. Shalom Bapak Ibu saudara semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih. Ya ini gak menyangka ya, dari bapak-bapak pengantar anak sekolah lanjut ngopi bareng, ngobrol dan akhirnya sampai di tempat ini. Terima kasih buat Pastor Vincent dan pastoral dari JKI Primarina untuk kesempatannya saya boleh melayani pada pagi hari ini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya di Sinode YS Church sebagai bagian dari Mission and Development Pastor. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan hari ini kita punya tema yang menarik yang sudah diberikan oleh Pastor Vincent. Judulnya adalah diselamatkan karena kasih karunia. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita nyanyi di refnya aja ya. Lagu yang berkata, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi ya sama-sama katakan ya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik dan teramat baik, Bapak Ibu? Amin. Oke. Kita sama-sama buka di Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata begini. Izinkan saya membuka di versi Indonesia Modern Bible, mengatakan bahwa karena anugerah atau karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Ya. Dikatakan itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Elohim artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat yang 9 dipertegas, diperjelas kembali bahwa itu bukan karena perbuatan-perbuatan sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, ini bermula dari kitab Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa. Bapak tahu bahwa tidak ada orang atau manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus akan dirinya sendiri. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapak punya ide yaitu tentang keselamatan. Ya, dia merencanakan keselamatan. Dia berpikir bagaimana manusia bisa selamat. Dan apa perbedaannya? Ketika malaikat jatuh dalam dosa, dia dibuang. Manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia nggak dibuang. Bapa mengirim putranya yang tunggal, namanya Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu percaya dengan itu? Amin. Kita bukan diselamatkan karena kita berbuat baik. Tidak. Bukan karena perbuatan-perbuatan, tidak. Ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sedangkan sekarang saat ini kita hidup di dunia yang menilai segala sesuatunya itu berdasarkan prestasi. Contohnya, kalau mau naik jabatan harus kerja keras. Ya emang iya juga ya, harus kerja keras. Lebih tepatnya kerja cerdas. Ya, kerja keras nggak cukup. Kalau kita butuh satu lagi, kerja cerdas. Kalau mau diterima orang harus tampil seperfect mungkin, sesempurna mungkin. Ya. Kalau mau dianggap berhasil harus punya hasil. Seringkali manusia itu kasihnya itu modelannya
ada syaratnya, ada if-nya. Ya, saya bisa terima kamu kalau kamu terbaik, kamu punya hasil dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak memerlukan syarat apapun untuk mengasihi kita. Dia nggak perlu syarat apa-apa. Kamu harus baik dulu ya, baru saya sayang sama kamu. Kamu harus pelayanan dulu ya, baru saya berkati kamu, baru saya sayang kamu. Oh, nggak perlu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Belum pelayanan, masih hidup kacau balau, jatuh dan berantakan hidupnya. Firman Tuhan mengatakan di saat seperti itu Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kasih karunia itu datang justru untuk membalik tentang semua logika manusia. Karena kasih karunia berkata kita tidak perlu menjadi cukup baik untuk diselamatkan. Karena kita punya pribadi Tuhan bahwasanya dan untuk selama-lamanya Dia Tuhan yang baik. Makanya tadi kita nyanyikan lagu, aku ada hari ini sebab Tuhan itu amat baik dan amat baik. Grace is not a reward for the righteous, is a rescue for the broken. Kasih karunia bukan hadiah bagi orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya benar, sebenarnya orang seperti ini gak butuh diselamatkan. Karena merasa bahwa aku sudah benar kok. Ingat loh ya, merasa itu bukan berarti sesungguhnya atau sebenarnya. Cuman merasa, saya merasa baik. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang di sekeliling kita juga mengkonfirmasi atau mengafirmasi hal yang sama? Merasa aja nggak cukup, ya. Dan kasih karunia bukanlah hadiah bagi orang yang merasa dirinya benar. Orang yang sakit butuh dokter, betul ya? Yang sehat nggak butuh dokter. Demikian juga orang yang merasa bahwa dirinya benar tidak butuh pengampunan. Hanya orang yang berdosa akan datang kepada Tuhan, berkata bahwa Tuhan ampuni aku karena aku orang berdosa. Kasih karunia bukanlah hadiah bagi orang yang merasa dirinya benar. Kasih karunia adalah karya penyelamatan Tuhan bagi mereka yang merasa hidupnya hancur. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merasa bahwa Pak, kenapa saya jatuh terus, saya gagal terus, atau hidup saya, Pak, hidup saya sudah hancur, sepertinya hidup saya tidak bisa dipulihkan. Justru di sanalah karya penyelamatan Tuhan akan begitu nyata dalam kehidupan kita. Bukankah Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin dinyatakan dan disempurnakan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, grace is undeserved, atau anugerah itu adalah sebenarnya segala sesuatu yang sebenarnya gak layak untuk sebenarnya kita terima. Tetapi ini sebuah gift yang Tuhan atau Bapak berikan ke kita. Ini sifatnya gift, ini seperti kado. Ya, kita bisa menerima atau kita berkata no. Tapi masalahnya anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita ini gak layak loh sebetulnya. Tapi Tuhan berikan. Roma pasal 3, 23-24 berkata, sebab semua orang telah berdosa. Dikatakan semua kita ini orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim atau kehilangan kemuliaan Tuhan. Ayat 24, tetapi oleh anugerahnya, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, mereka dibenarkan secara cuma-cuma. Berapa banyak di luar sana berusaha berbuat baik, mengumpulkan perbuatan baik, tujuannya supaya diselamatkan. Suatu kali ada anak rohani saya, dia bekerja di suatu tempat, di suatu kantor, dan temannya yang merupakan saudara sepupu kita berkata begini, kamu Kristen mah gampang banget untuk selamat. Cuman percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan terima keselamatan. Dia berkata, murah banget. Wah, kalau dulu ada jargon apa ya? Sama ya kayaknya. Murah banget ya, ini juga sama dikatain, murah banget katanya. Lalu dia bertanya sama saya, aku harus ngomongnya gimana ya? Jawabnya gimana ya? Tanya dia. Dia akan hidup berharap selamat karena mengumpulkan perbuatan baik. Oke, sekarang tanya, perbuatan baiknya sama perbuatan gak baiknya banyak yang mana? Kalau dia ngomong perbuatan gak baiknya lebih banyak,
sudah jelas neraka buat kamu. Ya kan? Kalau modelnya mengumpulkan perbuatan baik, ya, percayalah perbuatan baik kita sama perbuatan gak baik kita, menurut saya kan lebih banyak perbuatan gak baiknya. Contoh nih, naik mobil, ya, wah jalannya udah santai gitu ya, udah banyak mungkin lagi becek-becek kan, lagi hujan Semarang ya. Wah habis dibersihin pagi-pagi tiba-tiba ada truk lewat, swing, nyiprat, ya kan. Nah mulai jengkel dan sebagainya, ya kan. Belum apa-apa jatuh lagi, ya kan. Jadi kalau kita hidup hanya berdasarkan perbuatan baik, justru kita nggak akan selamat. Tuh karena Tuhan tahu bahwa perbuatan baik kita nggak bisa selamat, maka Tuhan berikan kasih karunia dan anugerah supaya kita diselamatkan. Amin. Dan itu cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena Bapa tahu, karena Yesus tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita ini ditebus bukan oleh karena darah yang murah, tetapi oleh karena darah yang mahal. Jadi kalau pengen tahu berapa nilai atau seberapa berharganya, kalau emas sekarang berapa ya? 1,7, 1,8? Ya. Betul ya, per gramnya ya. Hidup kita senilai dengan darah Yesus. Tidak ternilai harganya. Jadi kalau hari ini kau berkata bahwa kenapa hidup saya begitu buruk, engkau merasa bahwa hidup tidak berharga, hari ini biarlah pesan Tuhan pagi kita diingatkan bahwa hidup kita itu nilainya darah Yesus. Tidak ternilai, engkau berharga di mata Tuhan. Kata siapa murah? Hidup kita mahal dan berharga. Kenapa bisa mahal dan berharga? Dikatakan ayat 24, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Clear. Justru ketika kita berusaha mengumpulkan perbuatan baik supaya selamat, tanpa kita sadari kita sedang menghina apa yang Yesus dilakukan di atas kayu salib. Setuju dengan itu? Kekristenan bukan berbicara tentang apa yang kita lakukan. Kekristenan berbicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kehidupan kita. Bukan apa yang saya bisa perbuat, tapi apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Itu kekristenan Bapak Ibu. Tadi firman tadi mengatakan kita semua jatuh. Tidak ada manusia yang cukup benar, cukup rohani atau cukup kudus untuk menebus dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk mencintai kita. Yesus datang ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kasih karunia datang. Kasih karunia bukan datang setelah hidup kita berubah, tetapi kasih karunia Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Saya ulangi, kasih karunia bukan datang setelah hidup kita berubah, tetapi kasih karunia Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Saya punya beberapa case. Ada seorang anak muda yang hidupnya begitu hancur, dia hidup pernah di jalanan. Sampai suatu kali dia berkata sama saya, Koh, dia manggil saya Koh, lihat ini foto ini. Ada seorang anak muda yang tidur di pinggir jalan. Sempat pernah pakai drugs, sempat juga ngedar dan lain sebagainya, minum minuman dan kacau balau hidupnya. Dia kirim saya foto itu, Koh, ini siapa? Dan saya berkata, ini kamu. Iya betul Koh, itu aku. Yang saya lakukan satu hal, saya peluk dia, saya mengasihi dia, ajak makan. Ajak makan, dikasihi. Bapak Ibu tahu, ketika dia merasakan kasih, hidupnya mengalami perubahan. Kasih karunia bukan datang setelah hidup kita berubah, tapi kasih karunia Tuhan itu yang mengubah kehidupan kita. Ketika anak ini merasa dikasihi, hidupnya berubah. Dia akhirnya melayani, dan sekarang anaknya pindah ke Solo dan sudah menikah. Dan saat ini pelayanannya juga menjangkau, kalau dulu hidupnya seperti itu, dia menjangkau anak-anak yang seperti dia dulu. Luar biasa ya Tuhan ya. Kalau melihat kehidupannya dulu,
hopeless, gak ada harapan. Tapi ingat, kasih karunia Tuhan itu mengubah kehidupan. Apapun keadaan kita hari ini, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita semuanya. Dan kasih karunia bukan hadiah hanya bagi mereka yang berprestasi. Kasih karunia adalah anugerah bagi mereka yang merasa hidupnya telah gagal. Jadi kalau hari ini ada engkau berusaha bangun bisnis, mungkin ada pekerjaan engkau gagal, jangan takut. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan yang adalah sebuah anugerah untuk hidupmu yang merasa bahwa saya gagal, Pak, di bisnis saya bangkrut, Pak. Tenang aja. Tuhan sanggup membangkitkan kembali, Tuhan sanggup memulihkan. Karena Yesus tidak datang hanya mencari mereka yang kuat, tetapi mereka yang mau percaya dan diselamatkan. Yang dicari Tuhan bukan yang merasa aku kuat, aku sanggup. Yang dicari Tuhan orang yang berkata, Tuhan, aku percaya. Ketika dia punya iman dan percaya kepada Tuhan, percayalah di hari yang sama dia terima yang namanya keselamatan. Yesus datang bukan hanya untuk mereka yang merasa sanggup, tetapi untuk mereka yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Seringkali ketika kita nih ada masalah pergumulan, kita mengusahakan gitu ya, wah saya punya koneksi Pak, saya ini pinter Pak, saya ini punya pengetahuan Pak, dengan usaha sendiri gitu ya. Tidak menemukan jalan keluarnya. Hidup kita masih berputar-putar dengan itu. Karena seringkali ketika kita turun tangan, Tuhannya berkata, oh masih kuat, oh masih mampu, oh ya silahkan. Nanti kalau udah lemas, tidak berdaya, datang ya. Kan kita bisa gitu ya ke Tuhan ya. Ketika kita sudah menghabiskan resource kita semuanya, baru kita datang, Tuhan tolong aku butuh Engkau. Dan Tuhan yang amat baik dan sangat amat baik itu, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan di dalam hidupmu. Jadi hari ini itu yang disebut kasih karunia Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Tuhan, andalkan Yesus. Yang kedua, grace is personal. Anugerah itu sifatnya personal atau pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 16-17 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bayangkan, berarti ada kasih karunia, setelah itu ada kasih karunia, ada anugerah, dan setelahnya anugerah. Pak, kok banyak banget anugerahnya Pak? Kenapa kasih karunia banyak banget? Bapak, ibu, saudara, bisa dibayangkan kalau kasih karunia cuma satu, cuma sekali diberikan? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Menurut saya, mungkin kita nggak akan sampai di gereja ini. Serius, belum tentu kita sampai di tempat ini dengan selamat, belum tentu. Bukankah kalau kita bisa duduk beribadah di tempat ini, semuanya karena kasih karunia itu ada anugerah Tuhan? Jadi kalau bayangkan nih, kalau cuma diberikan sekali, ya, anugerah cuma diberikan sekali. Bahkan kalau kita berbuat salah, berdosa, oke, aku berikan sekali ya, habis selesai ya kita mati. Jadi kita butuh kasih karunia demi kasih karunia. Kita butuh anugerah dan demi anugerah Tuhan. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan karena waktu itu tidak ada undang-undang yang mengatur antara hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sama yang gak ada. Dan itu diberikan hukum yang pertama. Dan waktu itu Yesus belum datang. Tapi disini katakan bahwa hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kalau kita mau hidup berdasarkan hukum Taurat nih Bapak Ibu. Hukum yang pertama ngomong apa? Tidak ada ilah-ilah lain. Bayangkan hukum pertama ngomong itu. Lihat begitu Musa turun. Bukankah bangsa Israel sedang membangun yang namanya patung lembu emas tuangan? Betul kan? Apakah kita bisa melaksanakan hukum itu? No. Coba lihat. Hukum-hukum dilanggar. Hukum-hukum dilanggar. Karena ada quote katanya aturan itu ada untuk dilanggar katanya ya. Aturan ada untuk dilanggar. Ya.
Tapi di sini katakan tetapi kasih karunia itu dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu menuntut, tetapi kasih karunia memampukan. Hukum berkata kamu harus, you must do. Kita harus melakukan ini dan itu. Tetapi kasih karunia berkata, aku sudah, karena Tuhan sudah melakukan. Ya. Dan kita mengetahui bahwa namanya juga dituntut, gak enak ya dituntut itu ya. Agama, religion, fokusnya adalah bagaimana mengubah perilaku seorang. Agama tuh begitu, coba lihat habitnya, kebiasaannya, perilakunya. Religion, agama, fokusnya mengubah itu. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan, sebelum dia mengubah yang ini, yang dia ubah dan sentuh adalah hati kita. Kenapa? Kalau hati kita berubah, maka yang terjadi perilaku kita berubah, betul? Cara kita berkata-kata juga berubah, betul? Bagaimana cara kita mengasihi sama kita juga berubah, betul? Berarti yang ini, ya, ini kan karena harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan ada konsekuensinya. Sama-sama lampu merah. Sama-sama lampu merah. Semua lampu mobil, motor berhenti ya. Kalau berdasarkan hukum aja, ya kenapa berhenti? Ya karena ya lampu merah. Saya berhenti. Loh kenapa kok nggak dilanggar? Ya nanti saya ditilang. Hukum. Tetapi kalau kita yang punya kasih karunia, kita punya kesadaran. Lampu merah ini ada untuk supaya kita dalam berkendara bisa selamat. Kenapa? Karena kalau saya taat maka saya bisa selamat. Kalau saya melanggar, bagaimana kalau nanti ada motor atau mobil yang lewat begitu aja? Saya bisa ketabrak, saya bisa kecelakaan. Mindsetnya beda Bapak Ibu. Sama-sama melakukan enggak? Sama. Masalahnya yang satu karena religion, hanya agama saja, hanya hukum. Menuntut supaya dia berubah. Tapi kalau kita punya yang namanya ngerti, yang namanya understanding, kasih karena anugerah Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa kita sudah dikasih Tuhan, kita sudah diterima Tuhan, maka muncullah yang namanya buah-buah roh. Amin. Termasuk perbuatan baik ada di sana, tapi itu buah. Buah tidak perlu dikejar. Karena buah itu akan datang dengan sendirinya. When? Kapan? Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang sejati namanya Yesus Kristus, maka otomatis kita adalah ranting-rantingnya dan kita akan mengeluarkan buah pada waktunya. Gak perlu dikejar-kejar, gak perlu disuruh-suruh, akan muncul. Yesus tidak hanya membawa kasih karunia, tetapi Yesus adalah kasih karunia itu sendiri yang menjadi manusia. Dia bukan hanya sekedar dia membawa kasih karunia, tapi dialah pribadi itu, adalah kasih karunia itu sendiri. Dan karena kasih karunia adalah pribadi, berarti kita tidak hanya menerima sesuatu, tetapi kita menerima seseorang. Yesus itu pribadi. Ya, yang namanya pribadi juga punya namanya perasaan. Bisa merasakan. The law points to what you must do. Grace points to who you belong to. Hukum berfokus pada apa yang harus kita lakukan. Tapi kasih karunia berfokus pada kita adalah milik Kristus. Kalau kita sadar kita sudah dikasihi, kita diberkati, kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan. Mau gak hidup kita macam-macam? Menurut saya enggak sih. Bapak Ibu Saudara ingat suatu kali ada wanita yang kedapatan berzina. Lalu mau dilempari batu, saya nggak tahu prianya kemana. Oh yang dapat ini wanita doang ya, nggak tahu prianya kemana. Dan wanita ini kedapatan berzina lalu melempari dengan batu. Sudah siap semuanya mau dilempar. Karena menurut hukum orang ini harus mati kan dirajam batu. Harusnya mati. Tetapi Yesus ada di sana. Dan Yesus menulis dengan jari di pasir. Yesus mau berkata, hai engkau yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu untuk pertama kali. Dan menariknya firman Tuhan berkata, yang pergi dari yang tua dulu sampai yang muda. Ya. Kenapa yang tua? Karena hidupnya lebih
panjang, ya kan? Lalu sampai yang kemudian, ketika semua mereka pergi, apakah Yesus menghukum wanita ini? Enggak. Yesus berkata, hari ini dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya, justru pukulan, tamparan yang paling membekas di hati wanita ini ketika Yesus berkata, hari ini kau diampuni dosamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya sejak hari itu wanita ini akan mengalami perubahan dan transformasi kehidupan. Yang tadinya hidup dalam dosa, dia akan berkata, aku tahu ada satu pribadi yang mengasihi aku. Dia terima aku apa adanya. Lalu dia mengubah hidupnya. Kita tidak hanya diselamatkan dari dosa, tetapi diselamatkan untuk mengenal pribadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita ini sudah diselamatkan Bapak Ibu dari dosa. Tapi kenapa why-nya, kenapa kita diselamatkan dari dosa adalah supaya kita belajar mengenal pribadi yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menembus dosa kita. Hari ini, apakah kita punya kerinduan untuk mengenal pribadi Tuhan lebih dalam? Apakah yang kita lakukan, kekristenan yang kita lakukan hari-hari ini adalah yang penting berkatnya, yang penting doaku dijawab, yang penting aku terima mujizat, tanpa pernah berpikir dan punya kerinduan, Tuhan, aku yang kenal Engkau lebih dalam. Karena Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukannya sekedar upah dosa ialah maut. Oke, maut menanti manusia. Enggak. Menurut saya yang paling menyakitkan, terjadi keterpisahan, hubungan. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjarak jauh, terpisah. Karena Tuhan tidak bisa bercampur dengan dosa. Tetapi Yesus adalah jembatan, dia menghubungkan, dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang tadinya terpisah jauh, dipulihkan kembali. Maka itu firman Tuhan berkata, kita punya keberanian datang kepada Bapa oleh karena darah Yesus yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga, grace transform. Saya sampai jam berapa ya? Ini kalau saya ngomong takutnya kebablasan. 9:15, terima kasih Pastor. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Versi TPT, The Passion Translation berkata begini. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa telah dinyatakan dalam pribadi Yesus, membawa keselamatan bagi semua orang. 12. Kasih karunia yang sama itu mengajar kita bagaimana sih. Kasih karunia yang sama itu dikatakan mengajar kita bagaimana menjalani setiap hari. Wow, ini so powerful. Dengan menolak kefasikan dan gaya hidup yang memanjakan diri, serta memperlengkapi kita untuk hidup dengan pengendalian diri benar dan berkenan kepada Tuhan di zaman ini. Di versi TPT ini bagus sekali, bahwa kasih karunia Tuhan bahkan mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup. Artinya kita hidup gak sembarangan lagi. Kasih karunia tidak membuat kita santai terhadap dosa, tidak. Kasih karunia bukan surat izin untuk mengulang dosa. Seringkali, oke, saya jatuh dalam dosa, habis ini juga diampunin lagi. No. Kasih karunia Tuhan ya bukan surat izin untuk mengulang dosa, tetapi suatu power, suatu kuasa, suatu kekuatan untuk kita keluar dari jerat dosa. Setuju dengan ini? Bukan kita buat ngulang-ngulang dosa, bukan. Tapi suatu power, suatu kuasa supaya kita bisa keluar dari jerat dosa. Kasih karunia juga membuat kita membenci dosa. Why? Kita membenci dosa karena kita tahu ya harga yang dibayar oleh Yesus di kayu salib. Itu mengapa kita benci dosa. Saya aja kalau ngeliat film The Passion of Christ, sampai hari ini mungkin saya masih nangis loh. Bener. Mau diulang kayak apa kok?
bolak-balik air mata kok nangis ya saya, air mata gak tahan ya. Karena saya tahu yang harus ditambuk itu saya. Bukan Tuhan, bukan Yesus. Itu saya harusnya. Yang dicabik-cabik itu harusnya saya, bukan Yesus. Setiap kali melihat itu, saya bisa bayangkan betapa Yesus menderita, dia tanggung segala dosa kita. Tangannya terpaku. Ya, bayangin kegores sedikit aja sakit. Gimana cara dipaku? Dan ingat, salib itu adalah hukuman yang paling kejam di dunia. Di zaman itu. Gak ada hukuman yang paling sadis, yang paling kejam. Mau paling gampang, hidup lo di zaman sekarang. Tinggal di dor, selesai. Ya kan? Bahkan kalau untuk orang-orang yang terpidana hukuman mati, itu gak boleh dia merasa penderitaan. Ditembak harus langsung meninggal. Karena HAM. Ya. Yesus memilih masa yang paling sadis, kejam. Untuk menunjukkan bahwa kasihnya begitu besar untuk kita semuanya. Kasih karunia bukan surat izin untuk hidup sembarangan, tetapi kekuatan untuk hidup di dalam rencana dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi jangan hidup sembarangan. Orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kasih karunia, justru dia akan memilih untuk hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Hukum Taurat bisa memaksa perubahan dari luar, tetapi hanya kasih karunia yang mengubah dari dalam. Jadi orang yang sungguh mengerti anugerah tidak akan mempermainkan anugerah atau mempermainkan kasih karunia, karena dia tahu betapa mahalnya harga dari Yesus yang telah menebusnya. Poin saya yang keempat, dengan cepat. Grace empowers you to rise again. Bahwa anugerah punya kekuatan untuk membangkitkanmu kembali. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Kasih karunia itu bukan hanya mengampuni masa lalumu, tetapi juga membangkitkanmu, menguatkanmu untuk bangkit dari kegagalan dan kejatuhanmu. Setiap kali kita jatuh dan kita gagal, percayalah Tuhan hari ini mau berkata bahwa kisah hidupmu belum berakhir. Jangan kasih titik hidupmu di saat Tuhan masih beri tanda koma. Hari ini kalau kita mengalami masa-masa sulit, itu bukan titik, itu masih koma. Bukan ending story, karena kisahnya belum berakhir. Sebelum kita dipanggil Tuhan pulang, kisah hidup kita belum berakhir. Amin. Tuhan masih menulis, Tuhan masih bekerja. Tapi saya belum melihat Tuhan bekerja dalam hidup saya. Walaupun kita tidak melihat dan tidak merasakan Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Closing. Anugerah itu cukup. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 versi The Message berkata, bagaimana caranya dalam Kristus Tuhan menimpakan kesalahan kita kepada Dia yang tidak pernah berbuat salah, supaya kita dapat dipulihkan dan menjadi benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang benar. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita bukan orang yang layak. Kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Bahkan saya pun berdiri di tempat ini bukan karena saya layak, tapi karena saya tahu darah Yesus, apa yang sudah Yesus lakukan, membuat saya yang tidak layak ini menjadi layak untuk berdiri di tempat ini. Bukan karena hebat, bukan karena apa, bukan, tapi karena Yesus yang sudah melayakkan dan benarkan. Kita tidak diselamatkan karena kebaikan yang kita buat. Ini kesimpulan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita dipanggil bukan karena layak, tapi karena Tuhan yang melayakkan. Kita adalah bukti hidup dari anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Ada quote menarik dan bagus sekali. Grace doesn't make sense, it makes salvation possible. Kasih karunia itu tidak masuk akal. Tetapi justru karena kasih karunia,
keselamatan menjadi masuk akal atau keselamatan menjadi mungkin. Harusnya Bapak Ibu, kita ini gak selamat. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Saya yang percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu semuanya. Yang percaya angkat lambaikan tanganmu. Kita nyanyi ya, sembah Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan. Jadikan sebagai doamu. Dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Banyak orang Kristen takut kalau mati atau dipanggil Tuhan pulang. Atau juga banyak orang Kristen yang hari ini juga sering kali kalau saya altar call, siapa yang ragu akan keselamatannya? Masih banyak sekali orang yang ragu tentang keselamatannya. Mereka terintimidasi karena takut masuk neraka dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kalau kekristenan kita modelannya adalah intimidasi. Saya ikut Yesus karena saya takut masuk neraka. Percayalah, kekristenanmu tidak akan long last. Mana enak sih kita ikut orang tapi karena kita takut. Betul gak ya? Nyaman gak? Menurut saya enggak. Apa yang nyaman dari itu? Saya ikut kenapa? Karena saya takut. Kalau nggak ikut dia, nanti saya nggak selamat. Nggak gitu. Berdasarkan ketakutan. Kasih karunia di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya ketakutan. Karena Yesus adalah kasih. Di dalam kasih tidak ada yang namanya ketakutan. Jadi kalau kita sadar hari ini bahwa kita sudah dikasih oleh Yesus, ketakutan itu akan menyingkir. Kau tidak perlu takut lagi, nanti saya selamat atau enggak ya, saya mulai meragukan lagi. Bapak ibu saudara tidak perlu khawatir dengan itu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengasihimu, dia sudah menebusmu di atas kayu salib. Dan dia berkata, it is finished, sudah selesai. Kalau Yesus berkata, sudah selesai, bagian kita cuma satu, kita berkata, Tuhan, aku percaya. Dan percayalah, imanmu akan membuatmu selamat. Amin. Tanyakan sama teman lagi, katakan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Once again, sama-sama katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran yang sudah kami dengar, kebenaran yang sudah kami terima pada pagi hari ini akan memerdekakan kami
Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dikasih dan cintai oleh Tuhan tanpa syarat. Terima kasih buat setiap kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami gak layak untuk kami menerima itu. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah melayakkan kami. Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat penebusan, karya penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami percaya tidak ada di antara kami yang hidupnya sembarangan. Kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami hidup dalam tujuan dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, peninggian hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita, amin. Ya, bahwa hidup kita dimulai oleh kasih karunia dan kita berjalan di dalam kasih karunia dan akhirnya nanti kita akan berjumpa dengan sang kasih karunia itu, amin. Amin. Ya. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pastor Albert dan keluarga. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini bukan perjumpaan pertama dan terakhir. Nanti lain waktu kita bisa bergabung beribadah dan berjumpa lagi. Bapak Ibu Saudara, doakan untuk rencana pembangunan gereja. Ya, kita ada 2 kontraktor. Kontraktor pertama Pak Victor dan kedua Pak Iwan. Saya akan update terus kalau pas saya yang menyampaikan ya. Nah, kontraktor kedua sudah memberikan nilai ya untuk kurang lebih proyek untuk pembangunan gereja kita di lantai 2. Nah, kabar baiknya ya, nilainya tidak jauh berbeda dengan kondisi kas gereja kita ya. Dan saya percaya Tuhan akan tambahkan sehingga setelah membangun pun gereja kita akan terus berkembang, amin. Ya. Saya bilang dengan Pak Didi, nanti kalau gereja kita sudah terbangun, kita pengen jadi berkat bagi gereja-gereja di kota ini, Bapak Ibu Saudara. Kita adakan pelatihan, seminar, ya, tentang apapun dengan gratis, ya, nggak perlu biaya investasi dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mau jadi berkat buat kota ini. Ya. Makanya kita berdoa. Jalannya sudah dibenerin pemerintah ya, nanti akan selesai perkiraan pertengahan Desember. Jalan kita sudah baik, gerejanya baik, kita jadi berkat buat kota ini, amin. Ya, kita doakan kontraktor yang pertama. Nah, nanti tim panitia pembangunan akan memilih ya, menyeleksi tahun depan kira-kira Januari kita sudah siap untuk membangun, Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita yang luar biasa. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Ya. Selamat datang buat pengantin baru yang sudah berlibur ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin minggu-minggu depan jalan kita akan kena giliran perbaikan ya. Gereja tetap ada, Bapak Ibu Saudara yang bisa datang aja. Ya, yang nggak bisa datang atau malas jalannya seperti itu ya, nonton online dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita ketemu langsung Natal ya. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami sehingga kami ada hari ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang terus bekerja dan tidak pernah berhenti. Dan kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang terbaik menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Sekarang semua cepat mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu memandang kepada Tuhan yang mengasihimu. Dia adalah Bapa yang sangat baik.
kita tahu hatinya adalah hati yang terus memberi dan suka memberi dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Kau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal pikiran kita. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hatimu, menyertai, menolong dan menghiburmu, serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang berkati Tuhan katakan bersama, amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.